Hai guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih di channel favorit kita bersama. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part sebelumnya, di mana part 1 kita sudah reaction Wonder Woman 84. Kemudian di part kedua kita udah reaction The Batman, dan kedua teaser itu keren-keren banget. Nah, sekarang giliran kita akan reaction salah satu panel favorit juga di DC Fandom. Ini yaitu tentu saja Suicide Squad-nya James Gunn. Nah, di sini menjadi menarik karena memang Suicide Squad ini memiliki anggota yang baru dan benar-benar film ini di-reboot ulang dan dirubah total, hanya menyisakan 4 anggota lama saja guys. Dan para pemain dari Suicide Squad ini masih ada Harley Quinn yang diperankan oleh Margot Robbie, kemudian ada Bloodsport diperankan oleh Idris Elba, kemudian Peacemaker diperankan oleh John Cena, kemudian ada Colonel Rick Flag masih diperankan oleh Joel Kinnaman, kemudian Captain Boomerang masih diperankan oleh Jai Courtney, kemudian yang baru lagi ada The Thinker diperankan oleh Peter Capaldi, selanjutnya ada Sorcerer diperankan oleh Alice Braga, Blackguard diperankan oleh Pete Davidson, Polka Dot Man diperankan oleh David Dalmatian, kemudian ada Seven diperankan oleh Michael Rooker, Mangle diperankan oleh Mei Ling, Tidika diperankan oleh Nathan Fillion, Redcatcher 2 diperankan oleh Daniela, selanjutnya ada King Shark, Whistle diperankan oleh Sean Gunn, Jeff Lynne diperankan oleh Paula Abdul, kemudian Amanda Waller masih diperankan oleh Viola Davis. Nah, kabarnya di film Suicide Squad ini penjahat utamanya itu adalah Jenderal Luna, kemudian ada Mayor Jenderal Suarez. Mereka berdua ini kayaknya seperti menguasai sebuah pulau atau sebuah negara yang sangat kacau, sehingga para Suicide Squad ini dikirimkan ke sebuah negara tersebut untuk memberantasan kekacauan dan eksperimen yang dapat membahayakan pemerintah dari Amerika Serikat guys. Setelah 3 hari berselang dari event DC Fandom ini, mungkin teman-teman sudah melihat teaser dan behind the scene dari Suicide Squad ini, atau kalian pengen nonton lagi, yang belum nonton pun kalian bisa nonton bareng bersama Daily Screen. Langsung saja kita tonton, kita reaksi, dan selanjutnya kita akan komentar sedikit, karena memang kayaknya kita akan mencari apa sih yang dapat kita temukan dari teaser trailer dari Suicide Squad ini. Kita langsung saja saksikan bersama-sama, let's go. Cepet ya. I think it's gonna surprise people. You kind of sit there and go, how did they do that? Idris Elba, Polka Dot Man. Be different from any superhero movie ever made. Harley Quinn. There's no one better in the world to direct the Suicide Squad than James Gunn. Yeah. I was excited with an opportunity to be able to do the Suicide Squad in the way it could be done from my point of view. This one is completely unique. This is a gritty 1970s war movie combined with the brilliance of James Gunn's characters and comedy. Komedia. You need your director to set the vibe. The Suicide Squad is just a twisted fantasy of characters. Within each of our characters, there's a certain beauty. Within most of them. Some of them are just pretty crappy through and through. Be like a douchey Captain Douchey America. Captain America. The guy who believes in peace at any cost, no matter how many people he needs to kill along the way. Okay, I got it. Don't ever settle back like you think you know where this is going, because you don't. As soon as you have some sense about what's about to happen next, James comes in. Everyone's exploding. Genitals, heads, arms, legs. It's like a big, massive graphic novel brought to life. This is by far the biggest movie I've ever made. I don't think that you know what to expect. Don't get too attached. This has been truly the greatest, most exciting journey of my life making this film. Cut, that was great. 2021. Wow. Cepat banget ya. Behind the scene ini menampilkan klip-klip yang cepat menjalan cepat, sehingga kayaknya nggak banyak yang bisa kita dapatkan dari behind the scene ini. Alur cerita yang gimana itu nggak banyak yang bisa kita saksikan, beda sama The Batman dan juga Wonder Woman, karena memang mereka itu konsepnya teaser dan juga trailer. Tapi kalau ini kan baru behind the scene, jadi kita belum terlalu bisa ngambil kesimpulan banyak, tapi kita coba untuk breakdown tipis-tipis. Tapi buat kalian semuanya yang mungkin, abang ini informasinya nggak terlalu banyak dan bla bla bla, nggak kayak channel sebelah bla bla bla. Ini sebenarnya kita ini kan baru first impression, jadi kita langsung to the point aja, lihat apa, dan kita nggak sempat kayak riset, nggak sempat kayak nyari-nyari bahan kayak gitu. Kita langsung aja, kita cari scene by scene, kita akan breakdown tipis-tipis dari behind the scene Suicide Squad versi James Gunn.
Dan kita kembali ke layar di sini. Di layar pertama di awal-awal kita langsung diperlihatkan ada sebuah bangunan besar megah, dan ini masih CGI-nya belum dijadikan ya guys. Kalau sudah jadi nanti di filmnya kemungkinan ini lebih megah lagi, lebih besar. Karena kita lihat di sini properti syutingnya masih benar-benar baru di set. Dan ini menunjukkan dia di pinggir pantai, karena kita tahu dia di sini ada seperti bekas ombak-ombak pantai. Nah, ini kemungkinan besar ini adalah markas utama dari para penjahat yang ada di Suicide Squad, guys. Selanjutnya kita melihat di sini ada bayangan siluet, ada 4 anggota Suicide Squad bisa di sini sedang berjalan menuju ke atas. Kita curiga di sini bisa jadi yang ini adalah orang-orang yang selamat di akhir pertarungan Suicide Squad. Bisa jadi ya guys, antara yang selamat atau hanya 4 orang yang selamat saja. Kalau kita lihat di sini ada di barisan kedua itu ada seperti bentuk tubuh wanita, jelas itu seperti Harley Quinn, dan yang terakhir itu berbadan besar, bisa kemungkinan besar itu adalah King Shark. Ya, yang barisan 1 dan ketiga kita belum tahu siapa. Yang jelas ini bisa jadi adalah adegan-adegan akhir dari Suicide Squad nanti. Biasanya seperti itu kalau film superhero, memang kita dibolak-balikan trailer awal itu justru adalah adegan akhir yang di filmnya nanti. Dan ini lagi-lagi kita melihat para kru lagi menyuting dari pohon-pohon kelapa yang mereka set. Ini jelas di pinggir pantai, karena memang kita lihat dari di behind the scene tadi, ini memang konsepnya adalah seperti peperangan tahun 70-an, di mana memang perperangan di tahun 70-an itu merupakan perperangan antara Amerika dan Vietnam, dan itu kebanyakan perang mereka itu di pantai, dan jelas ini mengusung tema yang sama guys. Di sini kita melihat ada kayak sebuah hotel tapi sudah dimodifikasi menjadi gudang senjata. Tuh kalau kita lihat dari pinggir-pinggir di sini kita melihat barisan senjata yang sangat lengkap, dan nanti di next kita lihat next kemungkinan nanti ada para Suicide Squad juga ke sini ke markas yang bangunan yang awal kita lihat tadi guys. Kemudian kita melihat ada set masih di pinggiran pantai, dan ini kita melihat ini bentuk-bentuk kayak Vietnam ya guys ya, kayak negara-negara Vietnam, tapi nggak tahu nanti ya gimana. Ini bentuk-bentuknya kayak di Asia. Kemungkinan besar Suicide Squad ini sembunyi-sembunyi untuk mengetahui apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah ini, dan sepertinya mereka akan mengetahui itu dan juga menghancurkan apapun yang direncanakan oleh negara ini guys. Nah, di sini tadi kita melihat ada serum. Serum ini bisa jadi adalah permasalahan utama dari film Suicide Squad ini, karena serum ini menyebabkan orang-orang super yang berkeliaran. Mereka bisa jadi serum ini disuntikan ke tubuh seseorang, dan ini bisa membuat orang memiliki kekuatan super dan bisa berdampak besar dengan keselamatan dunia dan juga Amerika Serikat. Makanya Suicide Squad kesini guys. Selanjutnya kita ada melihat ini ada Seven. Seven ini diperankan oleh Michael Rooker. Kalau kita lihat dari penampilannya ini sangat komik akurat sekali, mirip sekali dengan yang ada di komik, dari rambut, dari pakaian, dan juga dari mukanya. Kalau kalian teman-teman mungkin di sini nanti saya tampilkan bentukan Seven yang ada di DC Comic. Itu sangat mirip, jelas. Tidak tahu apakah apa yang dilakukan Seven di sini, jelas dia udah masuk ke dalam tim Suicide Squad, karena memang latar belakang dari Seven ini kalau di komik dia itu adalah seorang yang suka main hakim sendiri kayak premannya di Amerika sana, dan dia ini senang melakukan main hakim sendiri, tapi akhirnya sekarang dia sudah menjadi hacker dan menjadi peretas di dalam tim Suicide Squad ini guys. Dan selanjutnya ada Idris Elba. Nah, Idris Elba ini berperan sebagai Bloodsport. Jadi Bloodsport ini adalah kalau dalam komik ini sangat menarik, karena Bloodsport ini adalah salah satu orang yang menembak Superman dengan kryptonite. Di scene selanjutnya kita melihat ada Harley Quinn ini memakai gaun. Ini masih sama dengan di scene awal kita lihat tadi, karena dari corak-corak dindingnya ini masih berhubungan dengan seperti hotel yang dijadikan gudang senjata tadi guys. Nah, bisa jadi ini adalah benar-benar markas utama dari sebuah laboratorium yang menyediakan serum-serum yang kita lihat tadi guys. Harley Quinn. Yang menarik di sini yang kalau kita lihat versi Harley Quinn James Gunn ini sangat berbeda dengan versinya si David Ayer di Suicide Squad pertama. Kalau di sini kita melihat Harley Quinn ini bentukannya sudah memakai pakaian serba merah, mulai dari gaun merah, mulai dari pakaian tempurnya pun warna merah. Dia di sini sedang mengongkang roketnya. Kalau kita perhatikan di sini memang Harley Quinn di sini lebih mengarah ke bentukan Harley Quinn yang ada di DC Animated Universe, karena di versi animasi Harley Quinn ini selalu menggunakan baju merah, dan juga ini sepertinya menghormati bentukan Harley Quinn yang ada di DC Comics guys, DC animasi dari DC. Nah, di sini TDK berperan
Terlihat kalau scene dari tadi kita lihat scene ini sangat sedikit, bisa jadi kemungkinan besar buat TDK ini matinya yang paling cepat di antara yang lain. Karena memang dari awal kalau kalian berekspektasi tinggi dengan film Suicide Squad ini, kalian tidak boleh mengidolakan satu tokoh saja. Misalnya kalian membela John Cena sebagai Peacemaker. Tidak boleh terlalu terikat dengan satu tokoh karena memang siapa saja bisa dibunuh oleh James Gunn di film ini. Bisa jadi nanti Peacemaker mati di paling depan ataupun Bloodsport mati di paling depan, itu bisa jadi karena memang ini namanya juga film Suicide Squad, siapa saja bisa mati. Dan kemungkinan besar yang selamat mungkin yang paling utama yang selamat tentu saja Harley Quinn, karena memang Harley Quinn ini adalah salah satu karakter DC yang sangat ikonik. Tidak mungkin untuk membunuh Harley Quinn secepat itu guys. Kalau yang lain bisa-bisa saja. Nah di sini nih kita perlu juga stop karena memang ada yang berbeda dari Boomerang, Captain Boomerang guys. Yang berbeda adalah di sini Boomerangnya seperti ditinggalkan atau di-upgrade oleh si Amanda Waller dan teman-temannya oleh pemerintah. Di sini kita melihat dia lebih berwarna, ada warnanya dan juga lebih canggih daripada Suicide Squad sebelumnya ya guys. Nah selanjutnya ini ada grafis dari para anggota Suicide Squad. Di sini di tengah-tengah jelas Harley Quinn berwarna lebih terang daripada yang lain. Dan ada juga kemungkinan dari grafis ini punya arti tersendiri yang bisa jadi dari yang belakang, dari yang pinggir ini adalah orang-orang yang matinya lebih dahulu daripada yang lain. Di scene selanjutnya akhirnya kita melihat sosok dari Weasel secara jelas. Di sini dia sangat jelek, kelihatan sangat jelek. Mirip-mirip seperti Rocket Raccoon tapi versi DC. Yang jelas faktanya yang memerankan Weasel ini masih sama dengan di Guardian of the Galaxy, yaitu Sean Gunn, dimana Sean Gunn ini adalah saudaranya James Gunn. Ya kita tahu bahwa kemanapun James Gunn, Sean Gunn ini sepertinya selalu ikut dan selalu masuk ke proyek dari James Gunn. Dan menariknya di sini kita juga sangat penasaran dengan tokoh ini guys. Di scene selanjutnya kita melihat helm dari Peacemaker. Nah, Peacemaker ini diperankan oleh John Cena. Jadi, kalau latar belakang Peacemaker ini di dalam komik, dia ini adalah seperti versi Captain America tapi versi bangsatnya, versi jeleknya. Dia ini rela melakukan apa saja demi kedamaian dunia, tapi dia tidak segan-segan melakukan kejahatan atau membunuh orang asalkan dunia itu aman guys. Dan dia juga mempercayai kalau di dalam helmnya ini, setelah dia membunuh seseorang itu, arwah-arwah orang yang telah dia bunuh itu bersemayam di dalam helm ini. Menarik sekali untuk kita ikuti. Di scene selanjutnya akhirnya kita melihat ada sekelompok tentara yang sedang menghadap ke depan mereka. Bisa jadi depan mereka ini adalah anggota dari Suicide Squad. Di sini kalau kita perhatikan lebih dekat bendera yang ada di lengan para tentara ini. Ini benderanya benar-benar tidak kita kenali. Kita tidak tahu ini negara mana atau ke Afghanistan dan selainnya, ini jelas bukan. Yang jelas ini adalah sebuah negara yang dibuat oleh James Gunn sendiri, seperti negara fiksi versi DC Comics guys. Kita tidak tahu, yang jelas kita sudah mengetahui bendera mereka. Lanjut ke scene selanjutnya, masih di sekitaran pinggir pantai. Di sini akhirnya kita melihat ada bos dari para penjahat ini. Di sini ada jenderal, mungkin jenderal siapa? Jenderal Luna dan juga Jenderal Suarez yang merupakan tokoh utama villain terbesar dari film Suicide Squad ini nanti guys. Bisa jadi ini adalah akhir dari perkelahian antara Suicide Squad dengan para villain ini, dan ini adalah adegan-adegan menjelang akhir dari film Suicide Squad. Kemudian di scene selanjutnya akhirnya kita melihat ada scene Harley Quinn yang sedang menuju ke markas di mana dia sedang meletakkan senjata berputar di scene sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bukan senjatanya, tapi tato yang ada di punggungnya, guys. Kalau kalian perhatikan, tatonya ini berubah. Kalau kalian menyaksikannya di 1080p atau di 4K, di sini kita jelas melihat ada tulisan property, tulisannya adalah property no one. Artinya sekarang dia tidak dimiliki oleh siapapun. Jelas ini nyambung bahwa dia sekarang sudah putus dari Joker dan dia sekarang menjadi wanita yang bebas, free, dan sekarang dia lebih bebas menjalani apa saja yang dia mau, dan dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Joker lagi guys. Dan ada satu lagi yang ketinggalan guys. Di sini ada scene dari Amanda Waller yang sedang berada di penjara. Bisa jadi ini adalah misi dia yang kedua setelah Suicide Squad sebelumnya. Dia merekrut kembali anggota dari Suicide Squad untuk menjalankan sebuah misi yang jelas menyelamatkan negara Amerika dari serangan-serangan yang ada di negara misterius yang kita bahas tadi. Sebenarnya di sini kita melihat awal-awal dari cerita Suicide Squad ini, bisa jadi Amanda Waller ini datang lagi ke penjara ini dan merekrut banyak anggota Suicide Squad yang baru. Di scene selanjutnya akhirnya kita melihat bagaimana kekuatan dari Polka Dot Man. Di sini kita jelas melihat Polka Dotnya ini berterbangan ke arah lawan. Kalau kalian yang belum terlalu mengenal Polka Dot Man, jadi Polka Dot Man ini dia itu memiliki kekuatan dari corak-corak yang ada di bajunya. Ini bukan kekuatan super, tapi ini adalah kekuatan dari gadget-gadget yang ada di suite-nya guys. Jadi setiap bundaran ini bisa berubah dengan apapun sesuai dengan keinginannya yang sudah dibentuk sebelumnya. Bisa jadi berbentuk senjata, ledakan, ataupun
mobil dan sebagainya. Yang jelas Polka Dot Man ini memiliki gadget-gadget canggih dan dia juga seperti menggunakan kecanggihan seperti layaknya Iron Man dan yang lainnya lah guys ya. Dan selanjutnya kita melihat ada scene dari King Shark yang sedang memakan tubuh seseorang hidup-hidup. Jelas kalau di komik, di film DC animasi juga di King Shark ini merupakan kanibal. Kalau secara faktanya memang King Shark ini adalah penjahat, tapi kita tidak tahu bagaimana bentukan nanti James Gunn membentuk sisi lain dari King Shark ini sehingga orang-orang bisa simpati dengan King Shark ini guys. Ya, hanya itu aja, mungkin nggak banyak yang bisa kita breakdown dan kita juga belum terlalu mengetahui bagaimana sih alur cerita dari Suicide Squad ini nantinya secara jelas karena memang teasernya belum ada, trailernya belum ada, kemudian alur cerita dari sang sutradara juga belum ada. Jadi di sini kita berusaha sebaik mungkin untuk melihat beberapa detail alur cerita yang bisa disembunyikan dari behind the scene-nya saja. Yang jelas para pasukan Suicide Squad ini akan dikirimkan ke satu negara misterius untuk menghancurkan misi dari General Luna dan juga General Suarez yang sedang membuat serum yang dapat mengacaukan dan bisa membahayakan seluruh dunia. Dan itu menariknya di sana guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel ini, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi agar kalian mengetahui kalau Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.